Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di segmen ini. Kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak William Siregar selaku Senior Equity Research Analyst dari IM Trade. Kita akan langsung sapa saja Pak William. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik Pak. Ya. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak William, secara teknikal ini indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona hijau di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Pergerakannya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya. Secara fundamental, apakah Anda melihat para investor masih cenderung menahan diri sampai sejauh ini, menunggu beberapa rilis data yang cukup penting, rilis data inflasi dan juga pertemuan The Fed yang akan diberlangsungkan di pekan depan, Pak William? Ya, jadi betul ya. Jadi memang arah market, arah mata investor sekarang tertuju terhadap perkembangan ataupun data-data yang akan dinantikan, terutama inflasi ya di bulan Mei, di mana memang ekspektasi dari Bloomberg itu inflasi masih berada pada level 8,2%, ya itu masih cukup tinggi di salah satu yang tertinggi lah dalam beberapa tahun terakhir gitu ya. Jadi tingginya inflasi ini masih terus dimonitor oleh investor karena ini akan mempengaruhi bagaimana keputusan The Fed dalam hal menaikkan ataupun menyesuaikan tingkat suku bunganya. Dan mungkin semua orang pada tahu bahwa memang rencana The Fed untuk naikin suku bunga itu sangat pasti ya di tahun ini ya. Jadi di ke arah sana dan menuju ke arah pengumuman The Fed yang diprediksikan akan tanggal 15-16 sesuai dengan schedule gitu ya. Itu akan membuat market kita akan lebih sideways ya untuk saat ini, seperti itu Pak. Pak William, sudah diproyeksikan sebelumnya The Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuannya sambil menunggu juga rilis data inflasi pada pekan ini. Sebenarnya sudah diperkirakan oleh pasar. Apa yang menjadi keraguan bagi para investor sejauh ini meskipun kondisi ini sudah diperkirakan sebelumnya, Pak William? Yang diragukan pertama begini ya, tentu kan pertama inflasi ya, tentu Bloomberg kan memang memprediksikan inflasi US di bulan Mei itu masih di sekitar. Cuma yang perlu diantisipasi adalah ketika inflasi yang sudah diprediksikan ternyata aktualnya lebih tinggi dari sana atau mungkin jauh di atas dari ekspektasi. Dan kelihatannya memang seperti yang mungkin kita lihat bersama ya, harga oil secara global itu secara perlahan kembali menguat, bahkan tadi malam ditutup di atas level 115 US dollar per barel. Artinya kalau semakin tinggi harga oil itu akan mempengaruhi inflasi gitu. Jadi banyak sekali investor mulai menerka apakah nanti inflasi akan terus meningkat di tengah kenaikan harga oil yang terus merangkak dalam beberapa minggu terakhir. Jadi kekhawatiran itu yang saat ini diantisipasi oleh investor, bahwa inflasi bisa jadi lebih tinggi dari yang diekspektasikan oleh Bloomberg di level 8,2%. Dan kalau itu terjadi, itu tentu akan menjadi kabar buruk bagi market karena itu akan memvalidasi The Fed akan menaikkan tingkat suku bunganya secara agresif di tahun ini. Begitu Pak. Pak William, pada bulan lalu The Fed sudah menaikkan suku bunga acuannya. Indeks harga saham gabungan sempat mengalami koreksi yang cukup dalam. Apakah skenario ini akan terulang kembali di bulan ini? Semua tergantung ya. Jadi mungkin market itu sudah melihat, memang market sudah mulai memprice in beberapa beberapa rencana The Fed di tahun ini dalam hal menaikkan tingkat suku bunga. Cuma hal yang berbeda terjadi seperti yang tadi sudah kita jelaskan adalah bahwa bagaimana jika inflasi yang akan dirilis itu akan lebih tinggi dari yang diekspektasikan ya. Itu yang mungkin akan memberikan efek kejut bagi market dan mungkin bisa menjadi hal yang sama yang akan kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ketika The Fed menaikkan tingkat suku bunganya ya, bagaimana market merespon secara negatif gitu. Jadi mungkin satu garis bawah yang perlu kita antisipasi adalah jangan sampai nanti inflasi yang dirilis itu lebih tinggi dari yang diekspektasikan karena itu akan memberikan shock terapi buat market. Baik, penutupan hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di level 7.141. Ketika beberapa skenario yang sudah Anda jelaskan tadi, artinya sesuai ekspektasi, kemudian di luar ekspektasi, inflasi masih lebih tinggi. The Fed akan menaikkan suku bunga acuan akan lebih agresif di luar perkiraan investor sebelumnya. Kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Kalau kita lihat dari posisi level saat ini di 7.100-an, apakah tekanan akan terjadi di bawah level 7.000-an nantinya? Saya pikir
kalau ada tekanan pun tidak akan lebih tidak akan sedalam seperti yang kita lihat beberapa hari sebelumnya ya ataupun beberapa bulan sebelumnya ya. Karena memang di satu sisi juga meskipun kita memiliki resiko sistemis dari market US karena respon dari inflasi, tentu secara domestik kita bisa mendapatkan benefit juga dari kenaikan harga komoditi terutama batu bara gitu. Jadi hal ini yang mendorong kenapa investor asing kemarin terus melakukan akumulasi bersih terhadap pasar IHSG. Makanya kalau kita lihat meskipun ada penurunan, tetapi penurunan itu mampu ditopang oleh adanya aksi akumulasi bersih pada investor asing gitu. Jadi saya pikir penurunannya tidak akan sedalam yang seperti yang kita lihat dalam beberapa event sebelumnya ketika market kita drop oleh faktor kenaikan the Fed rate begitu Pak. Baik, sebelumnya Pak William kita juga sudah sempat membahas dengan beberapa analis lainnya beberapa sektor yang cukup sensitif dengan kenaikan suku bunga the Fed, ada perbankan kemudian juga teknologi. Sama kejadian juga dengan bursa global begitu. Nah yang cukup menarik hari ini beberapa saham di teknologi ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ada Gotoh, tadi dari sisi sektoral juga memimpin penguatan. Gotoh hari ini menguat di 10,30% dan ditutup di level 364. Bagaimana Anda melihat dampaknya ketika angka inflasi tinggi kemudian juga the Fed akan lebih agresif terutama kepada saham-saham yang ada di sektor teknologi. Dalam hal ini juga Gotoh yang hari ini sudah naik signifikan. Betul, oke. Jadi begini ya, kalau kita lihat memang kenaikan the Fed rate ini bakal berdampak signifikan terhadap sektor teknologi ya. Jadi memang mungkin ini yang sudah di price in sama sektor sama indeks Nasdaq ya. Kalau kita lihat Nasdaq kemarin secara year to date udah turun di atas 10% dan itu merupakan respon dari potensi the Fed rate bakal naik gitu. Jadi memang pada prinsipnya ya pada dasarnya memang kenaikan the Fed rate itu bukan kabar bagus buat di sektor teknologi. Salah satunya termasuk adalah Gotoh, Bukalapak dan sebagainya. Nah, Adapun penguatan yang terjadi pada saham Gotoh pada hari ini kita pikir hanya bersifat sementara ya, karena memang ke depan kita perlu mengantisipasi era kenaikan tingkat suku bunga yang pada umumnya akan mempengaruhi bagaimana sektor teknologi akan beroperasional ke depan, terutama dalam hal soal funding. Mungkin yang teman-teman sudah pernah dengar bahwa memang di era sekarang ini kita lebih ke arah pengetatan funding ya di tengah pengetatan moneter ataupun tightening moneter yang dilakukan oleh the Fed. Dan ini jika terjadi ini bakal banyak sekali berdampak di sektor teknologi termasuk salah satunya startup seperti Gojek dan Bukalapak gitu ya. Jadi memang kesimpulannya tentu penguatan hari ini kita pikir masih bersifat temporary begitu Bapak. Baik, hari ini Gotoh ditutup di level 364, 10,30% dari sisi penguatan. Ada tidak bayangan atau gambaran mungkin dari sisi pergerakan Gotoh ke depannya, dari support dan resistennya mungkin gambaran secara umum Pak William? Ya, jadi berdasarkan dari tim research teknikal dari M-Trade ya, memang kita melihat bahwa saham Gotoh ini akan lebih ke arah sideways ya. Sekali lagi mungkin faktornya masih sama dan kita melihat bahwa Gotoh akan bergerak di titik level support di 276 dengan titik resistennya di harga hari ini ya di 364 gitu. Dan ke depannya kita expect masih akan sideways di area situ, Pak. Artinya dari sisi target price resistennya sudah tercapai di 364. Ketika sesi pertama dibuka esok hari dengan capaian ini, bagaimana peluang dari profit taking untuk Gotoh, terutama bagi para investor yang sudah ambil posisi dan belum sempat keluar di penutupan sesi kedua hari ini? Ya tentu itu akan menjadi strategi yang harus diatur ulang ya sama trader ataupun investor di perdagangan besok karena memang tesisnya masih sama ya di tengah era inflasi dan juga the Fed rate yang bakal naik ke depan itu bakal menjadi pemberat bagi sektor teknologi gitu. Jadi memang secara pribadi memang kami melihat bahwa titik resistennya Gotoh untuk saat ini di 364 dan ke depan akan bergerak sideways. Jadi buat investor ataupun trader yang saat ini masih dalam posisi buy ataupun membeli saham Gotoh, kita pikir memang perlu direview ulang dalam hal target price-nya karena untuk saat ini kita masih melihat resistennya di 364 begitu Pak. Baik, selain dari sektor teknologi, dari komoditas tadi pun juga sempat Anda singgung terutama batu bara. Pergerakan beberapa sahamnya hari ini cukup menarik meskipun beberapa saham lainnya mengalami koreksi yang cukup dalam permintaan yang tinggi terutama dari krisis listrik yang ada di India. Harga mendekati ke level $400 Amerika per ton. Bagaimana rekomendasi dari M-Trade untuk saham-saham di sektor pertambangan batu bara ini?
Oke, mungkin secara gambar umum memang kita secara internal juga masih melihat bahwa sektor komoditi ini bakal menjadi seksi ya, masih seksi sampai akhir tahun dan kita masih terus menge-push sektor komoditi untuk dalam hal trading jangka pendek menengah. Dan MTrade sendiri melihat bahwa beberapa saham cukup menarik, salah satunya adalah Indika, ITMG dan Adaro serta United Tractor merupakan saham-saham yang kami pikir masih cukup atraktif di tengah era kenaikan harga komoditi saat ini. Gitu. Jadi memang untuk saat ini kami memang memiliki topik di 4 saham itu, Pak. Apakah porsi dari sisi ekspor mereka lebih besar jika dibandingkan dengan emiten-emiten lainnya atau ada pertimbangan lain Pak William? Singkat saja Pak sebelum jeda. Ya, sebagian besar memang itu ya faktor ekspor memang dominan ya, termasuk salah satunya adalah ITMG dan Adaro, begitu, Pak. Baik, di sepanjang perdagangan hari ini, Adaro mengalami penguatan yang cukup signifikan. Adaro Mineral juga menguat di atas 7% nih. Nanti juga kita akan lihat apakah saham-saham dari pertambangan batubara masuk ke dalam saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak William. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.